Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat. Masuk kita semuanya? Semuanya masuk? Masuk. Masuk, alhamdulillah. Oke. Hadir semua, bagus. Alhamdulillah. Berarti kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak minta silakan dirapikan dulu kursi dan mejanya, bajunya itu silakan dirapikan dan kita akan memulai berdoa. Siapa yang tadi pagi datang duluan? Yupi, Pak. Nia. Oke, baik. Nia, Bapak minta tolong untuk memimpin doa ya buat teman-teman semuanya ya. Oke, baik Nia, silakan. Ya, teman-teman, kita berdoa ya. Iya, Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Amin. Amin. Oke, terima kasih Nia. Semoga doa-doa yang disampaikan tadi diijabah oleh Allah dan kalian semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha dan menjadi anak yang berkarakter yang baik dan jadi anak yang cerdas ya. Baik. Untuk menambah semangat kita sebelum kita mulai belajar, kita sama-sama menyanyikan lagu Mars BNN ya anak-anak ya. Oke, mari kita dengarkan sambil kita nyanyikan bersama ya. Yuk, silakan. Kedengaran nggak suaranya? Belum, Pak. Ada nggak suaranya? Ada. Musuh negara, yuk sama-sama kita nyanyi. Musuh rakyat, musuh kita semua. Mari kita perangi, marilah kita basmi sampai ke akar-akarnya. Jadikanlah Indonesia negara yang bebas dari narkoba. Indonesia bangsa yang sehat, cerdas, berakhlak, mulia, maju dan jaya. Majulah bangsaku, bangunlah rakyatku, jadilah masa depan ceria. Satukanlah visi, perangi dan jauhkan narkoba. Bersama kita perangi sekarang juga bersama era Yes, oke, terima kasih buat semuanya, keren. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Selama pembelajaran berlangsung, simaklah dulu penjelasan dari Bapak agar nanti apa yang ingin kalian ketahui itu dapat tersampaikan dengan baik. Yang kedua, jika ada anak ingin bertanya, nanti akan Bapak berikan waktu khusus ya buat anak-anak bertanya, dan Bapak minta bertanyanya dengan sikap yang santun dan tertib ya. Jika ada teman yang bertanya, didengarkan baik-baik, disimak dengan baik-baik. Siapa tahu ada teman-teman yang mengetahui, boleh membantu Bapak dalam menjawab pertanyaan kawan-kawan. Bisa dipahami anak-anak semuanya? Bisa, Ya, Pak. Pak. Oke, baik. Nah, jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah pelajaran matematika, materi tentang penyajian data. Nah, yang ingin Bapak sampaikan hari ini adalah ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, nanti anak-anak akan mengamati nih video. Ya, jadi videonya jangan hanya dinonton, tapi diamati dengan cermat, diamati dengan baik. Jika ada pertanyaan, silakan dicatat. Ya, buku catatannya tuh wajib ada itu dari meja itu. Jadi ketahuan nanti yang belajar dengan nggak belajar ketahuan. Ya. Nah, yang kedua, setelah anak-anak mengamati video, nanti anak-anak tuh dapat menyebutkan. Nanti Bapak tanyakan nih, ya apa saja sih yang berhubungan dengan data diri kita. Nah, nanti kita akan Bapak jelaskan lebih lanjut. Nah, berikutnya adalah setelah anak-anak mengamati video dan membaca teks, nanti anak-anak dapat menjelaskan bagaimana sih cara pengumpulan data itu ya dengan rasa yang percaya diri. Jangan takut-takut, nggak ada yang salah, namanya juga kita belajar. Baik, berikutnya adalah nanti anak-anak akan menganalisa data-data diri yang ada di lingkungan dengan percaya diri. Nah, nanti kita cari tahu tuh data-data diri
baik itu dari diri kita, baik itu dengan lingkungan kita, kelas kita, atau lingkungan sekolah kita. Lalu nanti anak-anak akan mencoba untuk mengumpulkan data-data terkait dengan diri, lingkungan, ya, atau daerah sekitar kita itu dengan rasa percaya diri. Nah, Bapak sampaikan ke anak-anak semuanya, jangan takut salah ya, karena kalau kita nggak coba, kita nggak akan tahu sampai mana sih kemampuan kita. Jadi jangan merasa, oh aku kayaknya nggak bisa, pokoknya harus bisa. Dan teman-teman yang lain, silahkan membantu teman-temannya untuk meningkatkan rasa percaya diri, karena setiap kita itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Makanya kita harus saling menutupi. Oke, yuk biar makin semangat lagi, kita tepuk semangat dulu yuk. Oke, silakan Bu Oke, silakan Andes, bantu Bapak dulu. Yuk, silakan ancing kawan-kawan biar semangat. Yuk, silakan. Oke, ayo teman-teman, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, terima kasih Andes. Terima kasih buat anak-anak semuanya, semangat betul hari ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini anak-anak yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama kita nanti akan belajar untuk bagaimana cara kita mengumpulkan data, terus menyajikan data, gitu ya. Nah, ini peta konsep yang akan kita pelajari hari ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan lanjut dulu. Oke, nah anak-anak perhatikan. Nah, di sini nih ada banyak sekali data ini, ada banyak sekali angka. Nah, kira-kira ini data ini menunjukkan data apa ya? Ada 34, 35, 33, 41, 37. Data apa ya ini? Nomor sepatu, Pak. Iya, Pak. Iya, Nia. Nomor sepatu. Nomor sepatu. Iya, tepat sekali. Tadi Yufi jawabnya apa? Usia, Pak. Usia. Bukan Yufi, ya. Wah, bisa juga dengan usia. Nah, tetapi yang lebih tepatnya adalah ini adalah nomor ukuran sepatu. Nah, coba kalian amati dulu angka-angka yang ada di sini nih. Mana sih angka yang paling kecil? Angka berapa yang paling kecil? 33. Ada yang lain? 33-nya ada 3. Iya. Nah, ini Mas Ayu nih yang paling diem nih, duduknya paling belakang lagi. Oke, Mas Ayu, ini kira-kira nomor yang paling gede ini nomor berapa, Mas Ayu? Yang paling besar? Nomor 40, Pak. 40. Waduh, Heni bener nggak yang dibilang sama Mas Ayu? 41 kalau nggak saya. 41. Nah, itu. Jadi nanti Mas Ayu kayaknya nggak kelihatan. Nanti Mas Ayu Oke. mana saja, Pak? Mas Ayu nanti ingat ya, setiap awal bulan. Iya. Nah, makanya setiap awal bulan kita kan selalu ada rotasi kursi tuh. Nah, jadi Mas Ayu setiap tanggal 1 datanglah lebih awal. Duduklah pada Kemarin depan. dia but sama Nia, Pak, kursinya. Iya, Nia, kita harus saling menghargai ya. Setiap kawan-kawan kita ini kan ada kelebihan dan kekurangan. Ya Nia ya, Mas kasihan Ayu sama Mas Mas Ayu Ayu. datang terlambat terus, Pak. Iya. Iya, nggak apa-apa Mas Ayu, nanti tolong diingat ya, setiap kali awal bulan kita itu ada rotasi kursi supaya nanti Mas Ayunya bisa kelihatan nih materi-materi belajar kita ya. Kasihan sama Mas Ayu. Nah, anak-anak. Nah, jadi dari data ini dapat kita simpulkan bahwa ini adalah ukuran sepatu. Nah, dari mana sih kita tahu kalau ukuran sepatu kita ini? Coba anak-anak perhatikan. Kira-kira kita tahu dari mana? Nggak tahu, Pak, bingung dari mana. Nggak tahu dapatnya dari mana. Oke. Dari ukuran sepatu teman-teman, Pak. Dari ukuran sepatu teman-teman. Ada gambar sepatunya, Pak. Oh iya. Oh iya ya, Bapak nggak ada tampilkan. Kenapa Bapak nggak tampilkan? Kalau sepatunya Kenapa nggak Bapak mana? tampilkan kira-kira? Anak-anak Biar pakai kami sepatu berdiri, nggak? kami mikir. Anak Pakai. Anak-anak pakai sepatu. Nah, coba anak-anak lihat di balik telapak sepatu masing-masing ada nggak angkanya? Ya ada, Pak. Coba perhatikan. Ada. Ini, Pak. Nah, Andes nomor berapa sepatunya Andes? Maaf, Pak. Sepatu saya kotor. Ah? Kenapa nih ya? Sepatu saya kotor, Pak. Ini kena apa?
Oh, kalau sepatunya kotor, Nia bisa lihat di lidah sepatunya itu bagian yang paling atas, di bawah apa namanya, di bawah tali sepatu. Nah, di bawah situ ada nomor sepatunya juga, Oh, ada iya. ukuran Eropa, ada ukuran sepatu. Iya, isinya 4. Iya, gitu ya. Nah, jadi masing-masing kita itu memiliki ukuran sepatu yang berbeda-beda. Ada juga yang sama, ada yang lebih besar atau yang lebih ke. Kecil. Kalau Yupi nomor sepatunya berapa Kecil. Yupi? Saya 39 akhir Di Pak, hampir bahu. 40. Hampir 40. Kiri kanannya sama nggak ukurannya Yupi? Sama Pak. Sama dong. Beda-beda Pak. Iya, soalnya Yupi ini sering dilaporin sama orang tua kalau Yupi ini suka kebalik pakai sepatu gitu ya. Nggak apa-apa Yupi ya. Iya, Nanti sering keliru sih kalau ya. dengan Yupi belajar ini, Yupi nanti bisa tahu bahwa ukuran sepatu Yupi itu 39 enggak. Ya, jangan pakai yang 42 ya. Kasihan nanti, Iya, Pak. kasihan nanti ini biasanya itu si Nopi itu sering nangis itu kalau pulang ke rumah, sepatunya dibawa sama Yupi katanya. Ukurannya beda sebelah. Disumpulin Pak. Iya. Oke. Ya Yupi ya, jadi dari belajar ini kita nih bisa tahu nih ya ukuran sepatu kita. Nah, anak-anak perhatikan lagi gambar kedua. Nah, kira-kira apa sih yang sedang dilakukan oleh kedua siswa ini? Itu tinggi badan Pak, sama Iya. berat badannya. Nah, anak-anak tahu nggak ini tujuannya buat apa? Untuk mengukur tinggi Nah, badan. Tinggi badan. Bisa nggak kita ngukur tinggi badan kita pakai tangan misalnya kayak gitu? Susah, Pak. Susah. Kenapa dia Nggak susah? sama. Nggak sama, Pak. Iya. Tangan kan Nah. beda-beda panjangnya. Oh iya ya, tangannya beda-beda. Nah, jadi pernah nggak kita melakukan aktivitas ini di sekolah? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Nah, Iya. kalau Yupi semester ini berat badanmu berapa? 63 Pak. Saya kuat sekali, Pak. 63 Yupi. Oh, kamu Iya. rajin ini ya, rajin Banyak makan, Pak. makan ya. Iya. Ya, banyak Iya. makan. Tinggi kamu berapa Yupi? Saya Tinggi, tingginya 161 Pak. 161. Itu dijaga ya berat badannya Yupi ya. Iya Pak. Iya, biar ideal. Kalau Citra berapa tinggi badannya? Tinggi badan saya 155, Pak. 155. Berapa berat badannya Citra? Berat badan saya 60, Pak. 60 ya, masih ideal ya. Kalau Indah? Indah berat badanmu berapa? Berat saya Iya. 70, Pak. 70. Ya, Indah perbanyak olahraga Indah ya. Iya. Oke, baik. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Yang penting kita semuanya sehat. Sehat. Nah, jadi anak-anak dengan mengamati gambar ini sebenarnya kita pernah melakukan ini, cuman hanya saja kita itu hanya sekedar tahu, tapi kita tidak tahu tujuannya buat apa. Nah, jadi dari dua contoh yang sudah Bapak sampaikan di awal, nah dapat kita simpulkan bahwa kita itu dapat mengumpulkan data dengan cara-cara yang seperti ini, bisa diukur ya, bisa ditanya. Nah, untuk memperjelasnya kita lihat lagi berikutnya. Nah, tadi kan yang mengumpulkan itu kan data ya. Kira-kira menurut kalian itu data itu apa ya? Kalau menurut Angka-angka Nia, ya, Pak? data itu apa nih ya? Angka-angka, Pak. Angka-angka. Kalau Ria, data itu apa ya? Bisa sama angka-angka juga Pak. Angka-angka ya Ria. Oke, kalau menurut Andes, data itu apa Andes? Kalau menurut Andes, data itu apa? Apa? Iya, Andes. Nah, Andes simak dulu ya. Maaf Kak, nggak dengar. Iya, nggak apa-apa Andes. Makanya fokus dulu ke sini ya. Ya, silakan Des. Data itu apa ya? Pak. Data itu kumpulan dari angka-angka Pak. Kumpulan dari angka-angka. Apakah semua data itu berbentuk angka? Bisa nggak dalam bentuk yang lain? Tidak bisa, Pak. Kata. Ada nggak yang bisa kasih Bapak contoh? Ada nggak yang bisa kasih Bapak contoh? Saya Pak. Gambar, Pak. Misalnya, Pak. Oke, gambar. Kalau Ria, kalau menurut kamu apakah data itu hanya bentuk angka saja? Tidak Pak. Bisa kayak Contohnya misalnya apa? nama-nama buah.
Nama-nama buah. Kalau ukuran baju itu pakai angka atau pakai yang lain? Pakai penyebutan yang lain. Pakai huruf. Pakai huruf. Nah, kita kan kalau biasanya kalau beli baju di pasar itu ukurannya yang ditanyakan ukuran angka atau ukuran dalam bentuk simbol huruf. Tapi ada angka, Ada huruf, ada angka ya. Iya. Nah, kalau huruf itu paling kecil kalau pada pakaian itu huruf apa ya? Kalau ukuran yang kecil, baju kecil. Huruf S. Kalau yang paling gede XXL. XXL. Nah, kira-kira kalau kita pengen dapat datanya itu lihatnya di mana tuh posisinya? Ada di mana kira-kira kalau ukuran baju? Di dekat leher. Kerah baju, Pak. Di balik kerah baju. Nah ini menarik nih. Jadi kan sudah bisa kita temukan tadi kata anak-anak semuanya data itu dalam bentuk angka. Nah, ternyata ada juga data dalam bentuk yang lain. Nah, perhatikan. Ya, ini ada Bapak buat nih sedikit ringkasannya. Data yang diperoleh secara langsung biasanya berbentuk angka. Nah, contohnya seperti kita nanyakan tinggi badan, berat badan, dan segala macamnya. Terus data yang diperoleh secara tidak langsung biasanya berbentuk kata-kata. Seperti yang sudah disebutkan oleh Ria tadi. Ada buah, apalagi dalam bentuk-bentuk yang lain? Warna. Apalagi ada warna. Oke, anak-anak pelangi, kalau di daerah kamu warnanya ada apa aja? Misalnya kayak gitu. Kalau di tempat Nia, pelangi warnanya apa aja? Hitam semua, Pak. Hitam semua. Anda lihatnya di waktu mendung ya? Mendung itu Pak, pelangi kena mendung. Iya. Warna Pak. Atau Anda sedang menggunakan kacamata? Iya, melihat pelangi. Gak apa-apa, Andes ya. Iya, Pak. Nah, seperti itu. Jadi ada buah, ada warna. Kalau misalnya kita duduk di pinggir jalan, apa yang terlihat? Kendaraan-kendaraan ini sama nggak? Beda, Tidak. Ada apa aja biasanya? Ada mobil. Ada warna putih, warna merah. Nah, bisa nggak kita jadikan data? Misalnya kita duduk selama 5 menit di pinggir jalan. Misal Bisa, Bapak tanya, bisa. nah selama kalian 5 menit duduk di depan jalan rumah kalian masing-masing, ada berapa sih motor yang lewat? Misalnya kayak gitu. Ya nggak? Bisa nggak kita catat? Bisa nggak kita ukur? Iya. Bisa ya? Oke. Bisa kita ukur. Ya, udah mulai terarah ya. Jadi data itu adalah bentuk keterangan yang benar atau nyata. Jadi nggak bisa dikarang-karang ya. Ya. Jadi kalau data itu dia harus pasti. Jadi jangan kayaknya, nggak bisa kayaknya. Misalnya tinggi badanmu 156. Nah, ya harus 156. Jangan kayaknya UV ini tingginya 150. Sedangkan dalam kondisi nyata UV ini lebih tinggi daripada yang kita bayangkan, seperti itu ya. Jadi semuanya harus diukur dengan nyata. Ya, Pak. Sesuai dengan kenyataan. Benar UV, mantap, keren. Oke, kita lanjut ya. Iya Pak. Nah, Baik, Pak. jadi kira-kira data ini ada berapa jenis sih? Kalau yang dari yang Bapak sampaikan tadi dengan yang dijelaskan oleh kawan-kawan, ada berapa macam data? Ada dua. Ada dua. Ada dua, Pak. Nah, secara ringkas data itu apa aja bentuknya? Diperolehnya dengan cara apa? Data primer. Ada yang menunjukkan banyak, Pak. Iya. Nah, jadi bentuk data ini, nah perhatikan teks yang Bapak tampilkan ini. Jadi pada data, dalam bentuk data itu ada dua bentuknya. Ada data yang kita dapatkan secara langsung, ada data yang kita dapatkan secara tidak langsung. Kalau data yang kita dapatkan secara langsung, contohnya seperti apa tadi yang di awal? Kita nanya tinggi badan, benar, keren. Terus kalau yang tidak langsung kira-kira apa? Nah, ayo. Yang tidak langsung nih, tapi datanya bisa kita dapatkan. Misalnya apa? Pekerjaan, benar, pekerjaan orang tua. Nah, coba Bapak pengen tanya nih, Bapak pengen tanya dulu. Kira-kira kenapa sih golongan darah itu tidak bisa kita tanyakan langsung? Kenapa sih secara tidak langsung? Kira-kira kenapa? Karena mau dicek dulu Pak. Ya, karena mau dites dulu, Nah, Pak. harus dites. Siapa yang punya kemampuan untuk mengetes ini? Rumah sakit. Rumah sakit, dokter. Kalau UV bisa nggak ngecek darah? Misalnya golongan darah temannya apa? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya. Iya. Jadi dapat disimpulkan data yang diperoleh langsung itu kita nanyakan langsung, melihat langsung, merasakan langsung ya.
dapat dilihat, dapat didengar, dapat dirasakan seperti itu. Nah, sedangkan data yang diproses tidak langsung itu harus ada orang lain ya yang ahli di bidangnya. Ya, atau misalnya gini, atau yang memang mengetahui itu, sedangkan kita itu masih ingin melihat secara langsung. Contohnya kayak golongan darah itu nggak bisa kita yang nyari gitu, memang harus dokter gitu ya, memang harus tenaga medis. Nah, seperti pekerjaan orang tua, mata pelajaran, termasuk juga dengan jenis kelamin seperti itu. Baik, sudah dipahami, sudah dapat dipahami sampai di sini apa itu data? Sudah, Pak. Pak. Oke, sebelum Bapak lanjut nih, sebelum kita lupa nih, Bapak pengen nanya dulu sama Indah. Indah, ada berapa sih bentuk data yang sudah disebutkan tadi sama teman-teman? Indah, suaranya belum ada, Indah. Indah ini pemalu sepertinya. Kecil suaranya, nggak kedengaran. Ada Silakan, dua, Indah. Pak. Ada dua, apa saja bentuk data? Data langsung dan tidak langsung. Oke, baik. Berarti satu lagi deh, Citra. Nah, Citra, kira-kira bentuk data itu ada apa aja, Citra? Ada dua, Pak. Ada dua. Yang pertama apa, Citra? Data yang diperoleh secara langsung, Disebut apa? data primer, Data primer. Kalau yang satunya itu, yang tidak langsung? yang tidak langsung data sekunder, Pak. Data sekunder. Baik. Oke, untuk mempermudah kalian dalam mencari data, ada beberapa hal yang dapat kalian lakukan. Nah, untuk itu kita simak dulu ya videonya ya. Yuk, diamati. Kelihatan jelas anak-anak? Jelas, Pak. Baik. Oke, sebentar ya. Ini Bapak stop dulu ya. Bentar, aduh. Bentar, Bapak stop dulu di bagian yang tadi. Oke. Nah, anak-anak perhatikan. Nah, coba diperhatikan dulu. Oke, lagi. Nah, coba diperhatikan dulu. Nah, ini kan ada data nih. Apa perbedaan antara data yang di tabel data yang di sebelah kiri, daftar yang di sebelah kiri dengan daftar yang di sebelah kanan? Apa perbedaannya?
Coba diamati, apa perbedaan daftar data yang di sebelah kiri dengan daftar data yang di sebelah kanan? Datanya Kira-kira apa bedanya? udah yang kanan Gimana? sudah diurutkan. Kalau yang kanan sudah diurutkan, bagus Nia. Kalau yang sebelah kiri itu masih data Data mentah. masih data acak ya. Masih belum berurutan. Baik. Nah, perhatikan lagi. Di situ kan ada pertanyaan tuh ya. Kira-kira kalau kita lihat itu mana sih data yang paling kecil? Kalau kita lihat data yang terendah apa? Nilai yang terendah? 60 Pak. 60. 60. Lebih mudah mana kita lihat data yang sudah diatur dengan data yang masih acak? Yang sudah diatur, Pak. Diatur. Yang sudah diatur. Kalau UV mudah mana? Lihat data yang diacak atau yang diatur? Sudah diatur Pak. Bagaimana cara kita ngaturnya UV? Kita atur dari mana sampai mana? Dari yang kecil sampai ke yang paling besar Pak. Kira-kira apa sih tujuannya untuk diatur itu? Untuk mempermudah apa sih? Biar kita mempermudah kita dalam memahami isi data itu Pak. Iya. Kalau menurut Henny, kenapa Henny? Kita itu harus mengurutkan data. Kenapa nggak acak aja biar nggak repot gitu? Kenapa menurut Henny? Agar lebih mudah dan tahu Pak urutan dari data yang terkecil sampai terbesar. Oh iya. Kalau Novi sama nggak dengan pendapat Yufi dan Henny? Biar mudah mengelompokkannya, Pak. Biar mudah ya. Jadi kalau ada pertanyaan, ada berapa sih Iya. jumlah siswa ini? Kalau misal ditanya kayak gitu, Novi tahu nggak jawabnya gimana? Ada berapa Tahu. jumlah siswa? Ada 20. Ada 20. Benar nggak kawan-kawan yang lain? Ada Benar 20 Pak. siswa. Benar, Pak. Oke. Jadi tujuan membuat daftar ini dengan merapikan ini mempermudah kita dalam mengelompokkan data. Jadi mengorganisasikan datanya itu jadi lebih mudah, lebih gampang gitu ya. Oke, Bapak lanjut. Lanjut Pak. Lanjut, baik. Oke. Baik. Jadi video ini sudah ya. Nah, berikutnya adalah kira-kira kita bisa dapatkan data itu dari mana ya? Dengan cara apa? Tes. Bisa dengan cara tes. Cara Wawancara. Langsung. Iya, bisa dengan cara tes, bertanya langsung, isian tingkat, dan pencatatan langsung. Bagaimana sih cara Bapak biar tahu? Kira-kira kalian udah paham apa belum ya pelajaran Bapak nih, misal di pelajaran Bahasa Indonesia. Gimana cara biar Bapak tahu kalian ini udah paham atau belum? Kira-kira mau tahu Bapak nih, seberapa jauh sih? Dengan cara apa? Bisa kita lakukan dengan cara tes. Kenapa Bapak nggak bisa lakukan dengan wawancara? Kenapa harus tes? Karena bisa saja berbohong nanti Pak jawabannya. Iya, tapi kalau dengan tes, ketahuan nggak nilainya berapa? Iya, tahun Pak. Tahu, Ketahuan ya Pak. nilainya berapa ya? Iya. Iya. Nah, jadi dengan tes, Bapak tahu nih. Pak, kami udah paham, Pak. Kan sering tuh anak-anak kalau tanya, udah paham belum, Pak? Udah, Pak. Pas dites, harus ternyata hasilnya masih ada yang kecil. Tapi nggak Iya, apa-apa. Pak. Ada sering Mungkin gitu, Pak. ada banyak kendalanya ya, Yufi ya. Misalnya kurang menyimak Iya, ya, Yufi ya. Oke. Nah, Iya. tadi pas Bapak perhatikan loh kalian satu-satu. Pas video Bapak tayangkan, Bapak nyatat loh nama kalian nih, siapa aja nih yang nyimak video Bapak nih. Kalau jalan-jalan bisa jalan-jalan. Iya, Yufi ini ya, dia hobi loh, jalan-jalan ya. Yufi kurangi jalan-jalan ya. Gimana kesepakatan kita di awal? Iya, karena di bangku teman-teman banyak makanan Pak. Oh, nanti makannya, jangan makan sekarang ya. Oke, nanti. Oke, kesepakatan kita di awal. Ikuti pelajaran Bapak dengan tertib, mandiri dan penuh bertanggung jawab. Baik, kita lanjut ya. Ingat, ada berapa cara kita mengumpulkan data? Ada Ada 4. Ada tes, bertanya langsung, isian singkat, dan pencatatan langsung. Nah, baik, lanjut ya. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut, nih Bapak tengok nih Mas Ayu nih dari tadi nunduk terus ya. Nanti, Ayo, Pak. Bapak minta Mas Ayu kali ini untuk ngasih ice breaking buat kawan-kawan. Yuk, tepuk semangat dulu Mas Ayu, silakan. Oke Pak. Tepuk semangat. Semangat. Semangat.
Oke, terima kasih Mas Ayu tuh kan. Mas Ayu jadi segar lagi deh. Tadi nunduk, lesu deh. Sabar Mas Ayu ya. Dia tunggunya Pak sambil nunduk. Oh, pantesan ya. Oke, kita simak dulu. Nanti kalau semuanya pada makan, belajarnya sih ketinggalan nanti. Oke, sabar ya. 15 menit lagi kita istirahat. Oke? Oke, lanjut. Oke anak-anak, setelah dengan penjelasan yang sudah Bapak berikan tadi, Bapak minta kerjasama kita semuanya. Bapak minta anak-anak silakan bentuk kelompok dalam bentuk 3 kelompok. Ini Bapak tunjuk nih ya. Bapak ini keseringan nih Bapak lihat kalian kalau buat kelompok tuh maunya yang pinter-pinter ya, kasihan sama yang nih, yang kawan-kawan yang belum paham ya. Jadi oke, ini yang juara-juara kelasnya sebantu kawannya nih. Oke, Henny, Nia, ya sama Andes, silahkan nanti cari temannya, bagi rata, jangan ada yang pilih-pilih kasih ya, jangan pilih-pilih kawan. Aku mau yang pintar aja nggak boleh. Oke, silakan, silakan Henny, Nia dan Andes pilih temannya masing-masing buat 3 kelompok. Oke, sembari kalian menyiapkan ini, Bapak akan mempersiapkan LKPD. Pak, aku nggak diajak. Tolong sama kami, Andes, Henny, Nia, ambil Yupi ya, ambil Yupi. Jangan, kita nggak boleh membeda-bedakan teman ya. Harus sama-sama. Oke, anak-anak, LKPD-nya sudah di tangan kalian masing-masing, sudah dikelompokkan kalian masing-masing. Silakan dibaca, silakan dipahami, agar apa yang nanti yang diminta oleh LKPD dapat dikerjakan dengan baik. Ya, silakan bekerja sama, silakan berkolaborasi. Jika ada yang tidak dipahami, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Tapi dengar syaratnya, kerjakan dengan penuh semangat, jangan berisik. Oke, Bapak kasih 5 menit, waktunya dimulai dari sekarang. Silakan bekerja. Ayo. Oke Pak, baik Pak. Nah, Yupi, ayo duduk Yupi ya, duduk ya Yupi. Yupi, ayo, kesepakatan kita tadi apa? Dikerjakan dengan tertib. Yupi, Yupi sini lah Yupi. Kita kerja sama Yupi. Oke, nggak apa-apa ya Yupi. Pak Nopi nih, Kalau nggak paham bantu tanya Pak. ya. Oke Nopi, ini Bapak datangi ya. Oke Yupi, gimana? Oke Nopi dulu deh. Nopi gimana? Apa masalahnya? Sulit nggak kira-kira? Bisa ya? Oke, kalau Yupi ada masalah Yupi? Saya ini masih bingung Pak tentang data. Apa itu yang bingungnya? Nah di LKPD ini biasanya kan teman tuh minjam uang ke saya ya Pak, kayak Nopi, Anda boleh nggak dicatat sini Pak? Enggak Pak, bohong Pak. Pak bohong. Oke. Yupi yang sering minjam Ya. uang Pak. Udah, nanti gini, makanya nanti dicatat. Itu kan minjem uang itu kan bisa kita datakan nanti dia minjemnya berapa, minjem kapan. Tapi nanti ya kita bahas setelah ini. Kita fokus di pelajaran dulu ya, biar apa yang kita pelajari ini dapat. Oke? Paham ya? Iya. Waktunya selesai. Oke, Bapak akan nanya sama kelompok Henny dulu. Henny, pada LKPD yang awal itu terdapat ada beberapa nilai tugas IPA siswa kelas 5. Kira-kira informasi apa sih yang kelompok Henny dapatkan dari setelah mengamati data tersebut? Tentunya nilai. Data tentang apa tuh? Tentang nilai. Nah, Henny ada nggak buat pertanyaan tentang nilai tersebut? Kira-kira pertanyaan apa sih yang sudah disiapkan oleh kelompok Henny? Berapa angka yang tertinggi yang didapatkan pada pelajaran tersebut? Baik, Bapak tanya sama kelompok Andes dulu. Des, berapa sih Des nilai tertinggi yang didapatkan oleh ini? Oleh Kelompok kami tugas IPA? dapatnya 95. 95. Kalau kelompok Nia berapa Nia? Tadi cuma dapat 85 Pak. Benar nggak Henny jawabannya? Benar Pak. Tapi si Nia ini jawabnya 85. Gimana kira-kira kelirunya Henny? Kira-kira masalahnya tuh ada di mana? Kok Nia itu bisa dapat 85 bukan 90? Mungkin kurang teliti dia mengerjakannya Pak. Bisa kita tanyakan. Dia nggak Mau merhatikan. cepat-cepat. Nia ngerjakannya sekelompok atau sendiri? Yupi sebab Pak ganggu Jadi tahu Yupi nggak mau bantu Pak. Jadi nyarinya Iya. sendiri. Ya fokus Yupi, ya, coba angkat hasil Yupi tadi. Bapak mau lihat mana kertasnya?
Baik. Wah, masih kosong ya Yupi. Itu kamu nulis lirik lagu ya Yupi? Kamu mau jadi penyanyi? Iya, Yupi itu cita-citanya, Pak. Mau jadi penyanyi, sering nyanyi dalam kelas, anak itu. Oh ya, nggak apa-apa ya. Minatnya di situ, bakatnya di situ, kita dukung. Mudah-mudahan nanti si Yupi ini bisa jadi penyanyi terkenal ya, seperti Rhoma Irama ya Yupi ya. Ya, Baik. Tapi Yupi dalam pelajaran Bapak fokus dulu ya, biar nanti pelajaran yang Bapak sampaikan tercapai. Oke, ini ada tugas berikutnya ya. Nanti anak-anak silakan nanti mencari data tentang kebiasaan kita di sekolah, yaitu 3S, salam, senyum, dan sapa. Tetapi jangan nanya sama kelas sendiri, kita cari data yang lain. Kira-kira di sekolah kita ini di kelas 4 dan 5 ada berapa banyak sih siswa kita yang melakukan kebiasaan 3S ini? Nah, kalau kita nanya sesuatu kan ini akan repot. Jadi nanti kita akan bagi tugas. Kelompok 1 nanti silakan ke kelas 4A, kelompok 2 silakan kelas 4B, dan kelompok 3 itu silakan ke kelas 5A. Oke, Bapak kasih waktu sekitar 5 menit aja ya, kan kelasnya dekat-dekatan nih. Cukup 10 orang aja deh, nggak usah banyak-banyak. Oke, anak-anak udah kembali ya. Oke, bagus. Gimana tadi dalam mencarian datanya? Ada kesulitan nggak kira-kira? Nggak ada ya? Oke, Bapak tanya dulu sama Henny. Henny tadi kan Bapak lihat kelompoknya itu ke kelas 4A. Kira-kira ada berapa sih siswa yang melakukan kebiasaan salam, senyum, dan sapa? Salamnya dulu deh, ada berapa orang dari 10 orang itu? Kalau tadi saya tanya, Pak, yang dari datanya dapat yang mengucapkan salam itu hanya 6 orang, Pak. Oke, bagus. Kalau dari Ria sendiri, Ria ini kan kelompoknya Andes ya. Itu ada berapa sih data dari kelas 5A yang senyum kalau datang ke sekolah? Ayo Ria jawab Ria. 9, Ada 9. Baik. Kalau Indah, tadi kamu dari kelompok Nia ini yang sapa itu kalau kebiasaan datang pagi ke sekolah itu ada berapa orang sih? Kalau dari catatan Indah? Atau Citra boleh bantu. Ada berapa Indah? Citra, dari catatan kamu ada berapa orang yang sapa? Yang sapa tadi 10 orang, Pak. Oh, Ya, bagus sama-sama. sekali. Oke, keren. Akhirnya kita bisa dapetin ya. Wah, masing-masing udah jago nih cara ngumpulin data. Oke, nanti Bapak minta itu nanti dikumpulkan ya. Nanti kita presentasikan dulu sebelum dikumpulkan, disampaikan ke kawan-kawan. Baik. Terima kasih banyak semuanya. Kita lanjut ya. Nah, anak-anak, setelah setelah kita mempelajari hal yang tadi ya tentang ini, nah Bapak ingin mengajak kalian untuk merefleksi kegiatan kita hari ini. Kira-kira anak-anak udah paham belum data itu apa? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya, data itu apa? Data ada. Ya, keterangan yang didapatkan dari yang didapatkan benar, secara nyata. benar atau nyata. Oke, sudahkah anak-anak memahami cara mengumpulkan data? Udah tahu belum cara ngumpulin data? Ada berapa cara ngumpulin data? Ada 4. Baik. Terus anak-anak udah mampu belum? Setelah data yang kita dapatkan kita organisasiin. Udah bisa belum diorganisir, dirapikan? Kita urutkan dari mana ke mana? Kita urutkan dari mana ke mana? Supaya apa? Supaya apa? Supaya enak Lebih mudah, Pak. Supaya lebih mudah. Baik. Yang terakhir, kira-kira anak-anak mampu nggak tadi pas kalian datang ke kelas-kelas menyelesaikan sendiri, membuat belangko sendiri, ya mencari datanya. Bisa nggak anak-anak menyelesaikan masalahnya secara berkelompok tadi? Sudah, Pak. Bisa. Jadi, alhamdulillah, berarti tujuan pembelajaran kita hari tercapai semua ya anak-anak ya. Mengenai data, cara ngumpulin data, cara membuat data tadi sendiri, terus bagaimana cara kita menyelesaikan masalah dalam mengumpulkan data. Baik. Nah, anak-anak, untuk mempertajam pembelajaran kita, ya Bapak ingin ngukur nih. Kayak tadi Bapak bilang, Bapak pengen tahu nih, kira-kira seberapa paham sih kalian dengan pelajaran Bapak hari ini. Nah, ini sudah Bapak siapkan soal. Silakan anak-anak kerjakan, lalu nanti dikumpulkan ya. Yang nilai terbaik nanti jangan lupa kasih nilai yang terbaik buat Bapak. Nanti Bapak akan kasih bintang buat kalian. Oke, di papan tulis.
Oke, anak-anak, soalnya sudah Bapak bagikan, silakan dikerjakan. Ya, Pak. Oke. Oke, sepertinya soalnya udah selesai ya, Nak ya. Oke, Bapak tanya dulu deh di soal yang pertama. Bapak minta tolong siapa yang mau ini jawab yang soal yang pertama. Nilai yang terendah pada data yang di atas apa? Berapa angkanya? Ya, siapa bisa bantu Bapak soalnya? 60, Pak. 60. Nilai terendah pada data di atas itu berapa? Setelah kita cek, ternyata nilai yang benar berapa? 6? Kalau menurut Yufi benar nggak 60 Yufi? Benar, Pak. Baik. Oke, soal nomor 2, Bapak minta tolong Ria. Ria, coba perhatikan. Kira-kira, ya. Nah, pada soal nomor 2, tentukan berat badan tertinggi dan terendah siswa di kelas 4. Berapa berat badan siswa yang terendah? Yang terendah itu 40 kilo, Pak. 40 kilo. 5 kilogram. Oke. Kalau ini soal nomor 2 ya, Indah ya. Ria ya. Kalau Andes berapa, Andes? Atau Heni deh. Heni tadi nyimak Bapak terus nih, ya. Heni, berapa Heni? Berat badan tertinggi di kelas 4 soal nomor 2. Saya nggak kelihatan, Pak, itunya, Pak. Nggak kelihatan. Oh, agak kabur ya. Atau bantu Bapak deh. Citra, bantu Bapak Citra. Berapa nilai tertingginya? Nggak nampak juga, Pak. Iya, nggak nampak, Oh, Pak. nggak nampak. Oke deh. Wah, berarti fotokopian yang Bapak bagikan kalian itu kurang jelas ya. Bapak minta maaf ya. Nanti akan Bapak perbaiki. Nggak jelas. Oke, Bapak fotokopinya. mohon maaf. Bapak tidak teliti tadi pas Bapak membagikan soal evaluasi ke kalian. Baik. Oke anak-anak, untuk masalah ini Bapak anggap anak-anak sudah mampu menjelaskan, sudah mampu mengerjakan dan sudah mampu menyelesaikan masalah dalam mengumpulkan data. Nah, berikut ada sedikit quote dari syair Al-Tughra, yaitu, nah, coba Bapak minta Nopi deh buat bantu Bapak bacain ke kawan-kawan biar meresap nih ilmu yang kita dapatkan hari ini. Silakan. Nopi nggak Atau ada denger, Pak. Oh, Nopi, iya, Nggak baik. dengar, Oke. Pak. Bantu Baik, Bapak. Ini saya Heni bantu Bapak Saya aja, Heni. Pak. Saya yang baca, Heni Pak. bantu Bapak. Baik, Baik, silakan, Saya silakan yang Andes. baca, Pak. Iya, silakan. Siapa yang baca, Pak? Pak. Heni aja. Ini ya. Seandainya cahaya ilmu itu bisa didapatkan dengan angan-angan, maka tak seorang bodoh pun akan tersisa di dunia ini. Ya, bersungguh-sungguhlah, jangan bermalasan dan jangan pula lalai. Penyesalan itu hanyalah milik orang yang bermalas-malasan. Pak, maaf ya, mata saya kurang Gak jelas. apa-apa. Baik ya. Terima kasih buat semuanya atas pembelajaran hari ini. Bapak minta maaf jika ada kekurangan. Ya, yang kesempurnaan itu hanya milik Allah. Buat semuanya, Bapak minta belajar lagi di rumah, belajar lebih semangat. Jika ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan sama Bapak atau sama teman-teman yang sudah paham. Oke anak-anak ya, terima kasih banyak untuk hari ini. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama anak-anak semuanya. Hati-hati di jalan. Ya, Bapak. Oh iya, Bapak lupa ya, kita lupa berdoa loh. Kita doa dulu sebelum kita pulang ya. Bapak minta maaf. Bapak tadi udah nggak sabar lagi. Ini pengen pulang. Ya, Bapak minta maaf. Rupanya bukan anaknya aja yang pengen pulang. Rupanya Bapak juga pengen cepat-cepat pulang. Yuk, Bapak minta tolong Yupi. Dari tadi kamu jalan-jalan terus. Yuk, coba dengan semangat. Yuk, pimpin kawan-kawan doa dulu sebelum kita pulang ya. Duduk siap. Sudah siap. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih buat semuanya ya. Sampai jumpa. Dah. Pak Guru. Assalamualaikum. Salam.